Oke, kali ini kita mau coba konversi data arus, bisa juga angin ya, karena kita akan coba praktik membuat windrows, atau kali ini kita akan coba buat current rows atau mawar arus ya. Jadi di sini kita punya data hasil angin dan juga arus ya. Kita akan sesuaikan dengan sampel ya, atau format WR plot yang diminta ya, seperti ini. Jadi isinya ada 7 kolom. 7 kolom. Jadi kolom pertama ini adalah station ID atau ID stasiun, maksimumnya 5 digit. Kemudian tahun 4 digit, bisa 4 digit. Nah, untuk station ID ini 5 maksudnya maksimum, jadi bisa saja hanya 1 gitu ya. 1, 2 dan seterusnya. Kemudian di sini tahun ya. Kolom kedua tahun, year. Kolom ketiga month, bisa 2 digit ya, bisa 1 bisa 2 digit. Kemudian day. Contoh ini tanggal 1, tanggal 2 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah hour atau jam, 2 digit juga maksimum. Jadi 0, 1, 10 dan seterusnya. Nanti pas 23 kembali ke 0 lagi. Kemudian wind direction ini, WDIR ini maksudnya wind direction, maksimal 3 digit. Ini contohnya. Kemudian yang terakhir adalah wind speed. Nah, wind speed 3 digit juga. Kalau angin memang satuan yang diminta bisa knot ya. Nah, ini bisa 2 digit atau 3 digit juga boleh. Nah, jadi kita akan sesuaikan data yang ini ada contoh data di sini. Ini data dari BMKG. Kita akan coba convert ke sini. Jadi data yang diterima itu seperti ini. Masih data seperti ini. Ini untuk arus ya. Arus. Sebelah ini angin. Ini arus, kita coba bikin current rows atau mawar arus. Ini ada waktu ya. Waktu ada tanggal, bulan, tahun, kemudian jamnya. Formatnya seperti ini ya. Jadi 12.00 atau 00 tengah malam itu ya, 12 AM. Kemudian direction, ini arusnya ya, maksudnya arah. Arus itu data dari BMKG adalah menuju ke, nah ini nanti 11 derajat. Kita akan batasi hanya di bilangan bulatnya saja, jadi desimal kita akan buang. Kemudian current speed ini adalah kecepatan arus. Diperhatikan di sini adalah cm per detik, cm per second. Nah, sedangkan nanti akan keluarnya itu adalah meter per second. Jadi kita bisa edit untuk satuannya. Nah, ini kita juga ambil hanya bilangan bulatnya saja, desimal nanti akan kita bulatkan. Jadi caranya adalah, ini cara saya. Barangkali ada cara yang lebih simpel, silakan dicoba. Tapi sejauh ini cara yang saya sering lakukan adalah dengan, kalau misalnya datanya seperti ini, kita copy saja. Kita copy bagian yang mau kita rubah. Ini saya copy semua yang lokasi 1, Ctrl C aja, kemudian buka notepadnya. Ini contoh format WR plot ya, kita buka new saja. Nah, kita akan convert di sini. Jadi log satunya kita hanya sisakan datanya saja, headernya kita buang. Kemudian kita akan konversi, atau nah, sebelum kita konversi alangkah baiknya kalau
atau bisa juga nanti kita buang belakangan ya desimalnya ini. Nah, jadi kita bisa klik sini ya, edit, kemudian replace atau Ctrl H bisa. Nah, ganti tanda penghubung ini garis datar ya, garis datar kita ganti dengan titik koma aja. Ya, terserah bisa diganti dengan apa saja, nanti kita akan gunakan untuk merubah atau memisahkan kolom tanggal bulan tahunnya itu di Excel. Replace all aja. Nah, jadi semua tanda hubung sudah berubah menjadi titik koma. Kemudian kita ganti titik 2 ini ya. Titik 2 dari jam dan menit ini. Menitnya kita buang, kita ambil jamnya saja. Berarti kita akan buang yang titik 2 dan 00 ya. Berarti titik 2, 00 kita hapus saja. Replace all. Nah, jadi menitnya sudah hilang. Close saja ini. Balik lagi, kita Ctrl A, kopikan, Ctrl C, balik lagi ke Excel. Nah, buka saja ya tab baru gitu ya. Kemudian Ctrl V. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadi perhatikan tadi di Lex format ya. Lex format atau untuk format to air plotnya itu menggunakan 7 kolom. Stasiun ID, tahun, bulan, tanggal, jam, direction, kemudian speednya. Nah, oke, kita bisa copy ini saja kalau misalnya mau biar transpose di sini ya. Ini kita buang. Untuk direction dan speed ya, kita bisa pindahkan ke sini. Oke, nah, desimalnya kita hilangkan, kita kurangi saja, decrease desimal ya, ambil 2 digit atau bilangan bulatnya saja. Nah, jika sudah, ini kita perbesar aja biar nggak bingung ya. Kemudian kita butuh di sini hour. Nah, kita pisahkan yang di sini. Caranya adalah blok saja, kemudian data ya, menu di atas ya, data, kemudian text to column, delimited, pastikan, kemudian next. Yang kita akan pisahkan adalah semikolon ya, atau titik koma, tabnya tidak usah, kemudian spasi, karena antara 20 dan 0 dan seterusnya ini adalah dipisahkan oleh spasi. Jadi spasi kita klik supaya dia akan terpisah ya, tanggal, bulan, tahun, jam, next, finish ya, udah terpisah. Jadi ini adalah tanggalnya kita geser ke sini, tanggal day. Kemudian ini bulan. Nah, jadi bulan kita geser lagi ke sini. Ini tahun ya. Jadi tahun ini adalah yang muncul adalah 2 angka terakhir ya. Jadi kita perlu tambahkan 2000 ya, sama dengan 2000 ditambah dengan angka ini, enter aja 2020. Nah, tinggal kita kopikan ke bawah. Sudah, ini masih dalam bentuk formulasi. Kita copy saja, kemudian paste special value yang ini ya, V. Nah, sudah tidak berbentuk formula lagi, jadi ini bisa kita buang. Kemudian ini adalah jamnya ya, jamnya kita drag lagi ya, seret ke hour. Oke, sudah. Stationnya, nah, jadi Lex formatnya itu bisa sampai 5 digit, tapi ya, kalau mau cepat ya 1 aja, atau ya ini kan lokasi pertama gitu ya. Station 1. Nah, kopikan ke bawah, udah selesai.
copy datanya saja, tidak usah headernya, copy ya, kemudian pastekan ke Lex format ini. Jangan lupa ya, silakan diberi nama file, misalnya save as ya, save as, kita simpan di folder kerja kita, bisa di sini ya. Mau diganti nama lah, misalnya ST1 gitu ya, station 1 boleh, kemudian save. Nah, pastikan jadi yang ini kita hapus saja ya, hapus, delete gitu, terus paste ya. Nah, ini sudah, kita sudah dapat ini ya, semua 7 kolom 1 2 3 4 5 6 7. Ini bisa kita save ya, file save. Nah, sudah tersimpan di sini ya, refresh ya, sudah ada. Tinggal panggil WR plotnya, WR plot. Nah, oke. Kemudian add file, kita akan lihat datanya, ntar disimpannya di sini ya, bebas simpan di mana, kita panggil open. Nah, lihat berhasil atau tidak di sini Windows. Nah, sudah jadi, ada ya. Jadi ini ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk satuannya yang di WR plot ini atau Windows plotter ini adalah meter per detik atau bisa juga knot. Sedangkan data inputan kita adalah centimeter per detik. Jadi ini bisa kita edit juga ya, misalnya menggunakan image editor atau pictures editor ya, terserah, atau pakai Paint juga bisa, terserah, Photoshop ya, mana enaknya. Silakan dirubah secara manual ini jadi centimeter per detik seperti itu. Karena data arus yang tadi ya, masternya ini di sini. Ya, nah ini centimeter per detik. Balik lagi ke sini. Nah, ini sudah jadi. Untuk mengganti warna bisa kita klik di sini option, kemudian pilih saja warnanya apa gitu ya, kontras atau rainbow kayak tadi ya, rainbow. Untuk untuk invert juga bisa di sini, mau yang warna merah lebih dulu atau merah terakhir ya, terserah. Saya cancel aja ya. Jadi seperti ini kita bisa langsung cerita ya, sekaligus nyimpannya ya. Nyimpannya kita bisa klik print, kemudian silakan ini saya besarkan aja. Nah, saya biasanya senangnya bentuknya landscape ya, landscape supaya gambarnya lebih maksimal. Nah, nama ini bisa kita ganti ya. Misalnya Universitas Samratulangi, kemudian Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, dan seterusnya. Kemudian lokasinya bisa kita ganti di sini ya, sesuai dengan wilayah ini. Kemudian project numbernya ya bebas ya, silakan. Ini bisa dieksplor. Untuk mengganti logo juga bisa di preference logo. Nah, ini kita bisa cari logonya di mana, seperti itu. Kemudian labelingnya mau kita tampilkan atau seperti apa, ini mau dihapus contohnya boleh gitu ya, komennya nggak usah. Nah, nanti hilang itu komennya gitu. Jadi seperti ini kita bisa langsung save. Saran saya ya, dari pengalaman saya, simpannya ke BMP ya, bitmap file. Kemudian kita kasih nama, misalnya ya data arus, boleh, terserah. Simpan, misalnya dikasih bulan ya, 2000 berapa gitu, 2020 bulan 1. Save. Kemudian pixelnya atau resolusinya biasanya saya 3000 ya, tapi terserah lah, disesuaikan aja. Memang filenya akan besar ini. Oke.
Sudah, ini bisa juga di close ya. Close di sini boleh, sini boleh. Close. Kemudian hasilnya kita lihat ada di sini, refresh. Oke, udah muncul, udah 20 mega. Jadi kalau ini dipakai untuk kita masukkan ke dalam laporan, menurut saya terlalu besar. Kita bisa convert ke JPEG atau PNG. Nah, nih, jadi tadi resolusinya sangat pengaruh di hurufnya ini. Kalau kita resolusinya terlalu kecil, bisa-bisa ini blur ya, tidak terbaca tulisannya. Nah, agar lebih ringan, biasanya saya menggunakan Paint aja. Open with Paint ya, terserah mau pakai Photoshop atau sebagainya boleh, Canva ya. Nah, buka Paint, terus tidak usah dirubah resolusinya, langsung file, save as, kemudian PNG atau JPEG. Coba kita PNG. Nah, PNG kita letakkan di folder kerja kita, save aja langsung. Nah, sama kita bandingkan kalau JPEG ya. Save as JPEG, save, kita lihat hasilnya. Ini bisa close. Ini kita refresh saja. Oke, ini sudah ada JPEG, PNG, BMP. Kalau PNG dia ringan ya, hanya 168 KB. Untuk JPEG-nya 599, hampir 600 KB. Kita lihat hasilnya kalau PNG. Nah, ini ya. Jadi sudah lumayan tajam. Kalau kita kopikan atau insert di laporan kita, tentunya tidak akan membuat file Word atau file kerja kita jadi berat. Jadi saran saya seperti itu, mungkin bisa menggunakan PNG, JPEG juga sama ya. Hasilnya resolusinya tetap tajam juga, sehingga pembaca atau pembimbing, penguji itu lebih mudah membaca data ini. Oke, demikian. Semoga sukses dan silakan komen kalau misalnya ada pertanyaan atau ada cara yang lebih mudah, lebih cepat, ya bisa share juga ya di kolom komentar. Oke. Selamat mencoba, sukses selalu.